Oke, selanjutnya kita akan membahas soal pada bidang kimia anorganik. Soal nomor 21, dimulai dari soal nomor 21 ya. Fenomena di atas disebabkan oleh faktor. Nah, di sini hubungan antara periode dalam tabel periodik itu dengan hubungannya dengan titik didih. Di mana di sini terlihat dengan meningkatnya periode itu titik didih dari suatu senyawa itu akan terlihat meningkat. Nah, tetapi di sini ada 3 buah pengecualian, itu pada H2O, HF, sama NH3, di mana mereka itu pada periode kedua itu mengalami titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang lebih besar dibandingkan dirinya. Hal ini disebabkan oleh ikatan hidrogen yang terbentuk pada senyawa tersebut, di mana ikatan hidrogen itu terbentuk antara atom hidrogen dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi, contohnya pada nitrogen, oksigen, sama fluoride. Jadi apabila hidrogen itu bertemu dengan N, nitrogen, oksigen, sama F, itu membentuk suatu senyawa di mana itu tuh ikatannya itu sangat kuat sehingga membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk dapat mendidihkannya. Makanya NH3, HF, sama H2O itu memiliki suhu titik didih yang tinggi. Karena kan di sini kan N terikat dengan H, HF terikat dengan H, sama O yang terikat dengan H, membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang kuat, yang susah putusnya. Nah, ikatan hidrogen ini bisa juga disebut dengan ikatan ion dipol permanen. Oke, selanjutnya soal yang kedua, yang termasuk alotrof karbon kecuali. Nah, alotrof itu adalah unsurnya itu sama, tetapi dia itu susunannya itu berbeda, kerangka susunannya itu berbeda. Nah, itu yang disebut dengan alotrof. Ada banyak sekali contoh unsur yang mempunyai alotrof. Contohnya kayak titanium, karbon, apalagi boron, dan lain-lainnya yang memiliki alotrof. Nah, di sini yang ditanya adalah alotrof karbon. Yang termasuk alotrof karbon itu intan, grafit, fuleren, sama karbon armov. Nah, karbon armov itu sama grafit itu kayak istilah yang berbeda jenis. Jadi kalau grafit itu adalah kayak lembaran heksagonal heksa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini terhubung juga. Ini juga pokoknya lembaran heksagonal. Nah, seperti ini kira-kira bentuk dari grafit atau karbon armov tersebut. Yaitu memiliki bentuk lembaran heksagonal yang dihubungkan oleh ikatan yang lemah atau ikatan van der Waals. Nah, sementara kalau intan itu bentuknya itu kristal, susunnya itu kemas rapat. Nah, kalau fuleren itu adalah bentuk dari 3 dimensinya, yaitu membentuk struktur seperti bola. Oke. Lanjut, ikatan tuna elektron terdapat pada senyawa. Jadi ikatan tuna itu adalah ikatan yang kekurangan elektron. Maksud kekurangan elektron itu di mana? Yaitu 3 atom itu hanya memiliki 2 elektron untuk berikatan bersama. Harusnya kan kalau 3 atom untuk terikat secara bersama harusnya ada 3 elektron. Nah, di sini yang memiliki ikatan tuna itu adalah B2H6. Nah, contohnya itu adalah B, sini B, ini H, ini H. Nah, ini yang disebut dengan ikatan tuna. 3 buah atom itu hanya memiliki 2 elektron. Di sini satu ini. Nah, ini disebut dengan ikatan tuna. Ada juga yang menyebutnya sebagai ikatan pisang karena akan membentuk seperti pisang. Nah, ini ikatan tuna. Nah, selain pada B2H6 bisa juga pada Ga2H6, gallium. Oke, selanjutnya sesuai dengan yang memiliki rumus B2H2. Nah, biasanya kalau untuk boron itu memiliki polimorfnya itu ada, kalau aku menghafalnya Cina, C-N-A. Jadi kloso, nido, sama aracho. Nah, kalau kloso itu BN-HN 2-. Kalau nido BN-HN tambah 4. Kalau aracho itu BN-HN tambah 6. Jadi udah terurut gini ya, jadi lebih gampang untuk menghafalnya. Kalau ditanya yang memiliki BN-HN 2- itu adalah kloso. Oke, selanjutnya. Struktur resonansi dari molekul NO3- ada 3 buah. Jadi apa aja tuh? Ini N, O, ini enggak ini. Jadi yang resonansi itu maksudnya mana? Yang misalkan ini. Nih, elektron kan ada elektron yang bebasnya untuk mencapai kestabilan di sini.
Nah, karena dia di sini nitrogen itu kan bisa mengikat cuma 3, maka dia elektronnya pindah ke sini, sehingga ini yang jadinya kekurangan elektron, jadinya yang ke sebelah sini lagi. Di sini yang jadinya rapat. Lalu yang elektron di sini karena dia juga ingin mencapai kesetimbangan, maka diberikan elektronnya di sini, makanya jadi ya di sini. Intinya resonansi seperti pelajaran yang umum. Oke, selanjutnya untuk menentukan struktur kristal. Nah, kalau dikasih tahu jari-jari seperti ini, kalau ditanya struktur kristal, itu kita langsung aja menentukan berapa jumlah atom koordinasinya. Untuk kation, khusus untuk kation kita cari di sini, itu adalah jari-jari dari Sr2+ dibagi dengan jari-jari dari F-. Itu adalah 132 pikometer dibagi dengan 119 pikometer. 132 dibagi 119, 1,1092. Nah, nanti pada tabel itu akan diberikan pada rentang segini ada berapa jumlah atom karbonnya. Nah, biasanya kalau dari rentang dari aku bikin aja ya beberapa. Nah, kalau dia itu dari rentang 0,225 sampai 0,414 itu jumlah bilangan koordinasinya, coordination number. Nah, bilangan koordinasi, pokoknya ini bilangan koordinasi ya. Kalau dari 0,225 sampai 0,414 nilainya itu bilangan koordinasinya ada 4. Terus 0,414 sampai dengan 0,732 itu ada 6. 0,732 itu sampai lebih dari 1 itu ada 8 bilangan koordinasinya. Karena kita yang dapatkan itu 1,1092, itu artinya bilangan koordinasi dari kation ada 8. Artinya kation ini siapa? Sr2+ itu akan mengikat 8 buah anion F-. Nah, di sini kita harus paham terlebih dahulu di antara semua ini yang mana yang anionnya itu mengikat 8 buah, yang mana yang kationnya mengikat 8 buah anion. Nah, kalau NaCl itu adalah 6 kation mengikat 6 anion. Jadi ini sifatnya itu hafalan. Terus kalau ini kan 6. Nah, terus kalau dia zinc blende itu adalah kationnya itu mengikat 4 buah anion. Kalau wurtzit itu sama dengan zinc blende, itu juga mengikat 4 buah kation. Kalau rutil dia itu mengikat 6 buah anion juga. Nah, kalau fluoride ini baru 8 buah anion yang diikat oleh kation. Jadi ini sifatnya itu hafalan. Bisa dilihat di buku anorganik atau buku Huhei. Oke, jawabannya adalah fluoride. Itu sifatnya di sini hafalan. Jadi kita harus tahu step yang pertama kita tentukan dulu berapa nilai dari perbandingan antara kation dan anion. Lalu kita sesuaikan dengan teori. Dari misalkan di sini dapat 1, berarti bilangan koordinasinya 8. Nah, kemudian artinya yang kation itu akan mengikat 8 buah anion. Terus di antara rumus umum ini, siapa di antara mereka yang kationnya itu yang mengikat 8 anion. Nah, kalau NaCl itu kationnya itu mengikat 6 anion. Kalau rutil itu juga mengikat 6 anion. Fluoride sama zinc blende sama wurtzit itu mengikat 4 anion. Kalau fluoride itu baru mengikat 8 buah anion. Berarti jawabannya fluoride. Oke, selanjutnya nomor 27. Ini merupakan siklus Born-Haber untuk menentukan energi Kisi. Energi Kisi, energi Kisi itu adalah energi yang kita butuhkan untuk membentuk energi yang kita lepaskan ketika ion-ion itu bergabung membentuk kristal. Jadi yang pertama itu kita harus tahu terlebih dahulu gimana diagramnya. Di sini kita bikin terlebih dahulu diagram dari untuk siklus Born-Haber, yaitu nah ini sini siklus Born-Habernya itu ini Na, ini Cl. Jadi yang unsur pembentuknya Na itu unsur pembentuknya itu dalam keadaan padat. Nah, kan kita maunya kan energi Kisi. Energi Kisi itu kan energi yang senyawa yang terbentuknya itu dari ion-ionnya kan, energi yang dilepaskan ketika ion-ionnya bergabung. Nah, berarti kita butuh dia itu dalam bentuk Na+ dan dalam bentuk Cl-. Nah, U0 ini adalah energi Kisi yang dibutuhkan. Maka dari solid menjadi gas itu disebut dengan menyublim, delta HS. Nah, kalau dari gas itu menjadi bermuatan positif, artinya itu adalah energi ionisasi, adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu buah elektron. Nah, kalau ini dari gas
yang awalnya itu gas diatomik menjadi gas monoatomik disebut dengan disosiasi atau pemutusan. Nah, kemudian ini gas menjadi Cl-, artinya jumlah energi yang dibutuhkan untuk menangkap satu elektron. Tadi kan melepas, kalau melepaskan satu elektron energi ionisasi. Tapi kalau untuk menangkap itu namanya adalah energi afinitas elektron, AE. Kayak udah semua ya, udah semua diketahui. Berarti UO itu adalah delta HF. Delta HF itu adalah energi pembentukan. Maksudnya itu adalah delta HF dikurang dengan apa aja? Delta HS untuk menyumblim, kemudian EI energi ionisasi, kemudian delta HD untuk terdisosiasi, kemudian apa lagi? AE afinitas elektron, dan 1 2 3 4 udah. Nah, di sini delta HF-nya itu adalah minus 381 dikurang delta HS sublimasi. Sublimasi itu juga sama dengan atomisasi. Ini 108 tambah energi ionisasi 496 tambah disosiasi, artinya pengatoman dari Cl. Ini 121 tambah energi ionisasi minus 349. Oke, mari kita coba. Minus 381 dikurang dalam kurung 108 ditambah 496 ditambah 121 ditambah dengan minus 349, tutup kurung. Kurang sekali lagi. Jawabannya adalah minus 757 kilojoule per mol. Oke, jawabannya E, benar ya. Oke, selanjutnya konstanta Madelung untuk struktur kristal NaCl. NaCl itu merupakan struktur kristal yang berpusat wajah. Kalau konstanta Madelungnya itu adalah konstanta Madelung itu dilambangkan dengan A, itu 6 dikurang 12 akar 2 ditambah 8 akar 3. Nah, artinya untuk deret kedua artinya tetangga keduanya. Misalnya ini ada Na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tetangga awalnya itu 6. Artinya deret pertama itu mengikat ada 6 Cl. Nah, untuk deret kedua itu ada 12. Akar 2 ini artinya apa? Artinya itu dia lewat bidang. Nah, tetangga ketiga itu ada 8. 3 ini apa? Karena dia ruang. Nah, kalau ini di mana dapatnya? Ini adalah ketetapan. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 29. Mengenai efek polarisasi. Nah, kalau bicara mengenai efek polarisasi itu merupakan kita memakai atau mengikuti aturan Fajans. Adapun aturan Fajans itu adalah kepolaran akan meningkat apabila oke, yang pertama itu adalah muatannya besar, tetapi muatannya besar tapi ukurannya itu kecil. Nah, yang kedua, ukuran ini untuk kation ya, untuk kation. Nah, yang kedua itu adalah muatannya besar, ukuran anionnya besar. Ini untuk anion. Oke, yang ketiga itu adalah konfigurasi elektronnya atau efek shieldingnya. Efek shielding atau efek perisai. Nah, di antara pernyataan berikut manakah yang benar? Kation dengan ukuran kecil, muatan besar, muatan besar akan memberikan efek polarisasi terhadap anion. Nah, anion ukuran kecil, muatan besar. Salah berarti yang A. Kation dengan ukuran kecil, muatan besar akan memberikan efek polarisasi anion yang lebih kecil. Ukuran kecil. Oh, kita ulang lagi ya. Kation dengan ukuran kecil, muatan besar kation ya, untuk kation itu akan memberikan efek kepolaran besar apabila muatannya besar, ukuran kecil. Kation dengan ukuran kecil, muatan besar, ini berarti efek polarnya besar dibandingkan dengan ukurannya besar dan muatannya kecil. Berarti jawabannya adalah A. Karena apa? Kalau untuk kation, di review lagi ya, aturan Fajans, kepolaran itu akan meningkat apabila untuk kation muatannya itu besar, ukurannya kecil. Untuk anion muatannya besar, ukurannya besar. Yang ketiga itu adalah pengaruh efek shielding.
Nah, kalau kita lihat dari yang nomor A, kation dengan ukuran kecil, muatan besar, akan memberikan efek polarisasi terhadap anion itu lebih besar apabila kita bandingkan dengan kation dengan ukuran besar dan muatan kecil. Karena apa? Kepolaran besar itu terjadi apabila muatannya besar, ukurannya kecil pada kation. Nah, karena di sini semuanya membahas tentang kation, berarti kita skip yang tentang anion sama efek shielding terlebih dahulu. Fokus kita yang ke ini. Berarti jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 30. Menurut teori orbital molekul, konfigurasi elektronik pada molekul O2 sifat magnetiknya adalah. Nah, yang pertama itu kita bikin terlebih dahulu diagram molekulnya. Cara pertama untuk membuat diagram molekul itu kita ketahui dulu. Oksigen itu memiliki nomor atom 8. Kita bikin konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2 sama 2p4. Nah, setelah itu baru kita bikin karena dia kan O2, berarti ada 2 atom O. Maka jumlah elektronnya itu adalah 16 elektron. Karena kan ini kan 8 elektron, 2, 2, 4. 8, berarti kalau 21 lagi 16. Nah, kalau cara membuat diagram orbital, yang pertama itu kan kita bikin dari berdasarkan tingkat energinya. Nah, energi 1s itu lebih rendah dibandingkan 2s sama 2p. Lalu karena ini diagram orbital molekul, kalau orbital molekul artinya ada bonding dan non bonding. Artinya yang sigma ini artinya bonding, yang sigma bintang artinya non bonding. Begitu juga dengan 2s, ada bonding, non bonding. Nah, kemudian baru kita isi dengan elektron. 1s2 ada 2 elektron, 2s2 ada 2 elektron, dan 2m4 ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian baru kita isi satu-satu. Isi terlebih dahulu yang paling bawah sampai penuh. Baru kan ini kan ada 4 nih. Nah, baru diisi di atas juga 2. Kemudian yang ini juga isi di bawah dulu supaya penuh. Nah, ini isi di bawah terlebih dahulu sampai penuh. Isi satu-satu ya pengisiannya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah habis sebelah sini. Pakai yang di sebelah sini lagi. 5, 6. Berarti ada berlebih 2 buah elektron. 7, 8. Oke. Di sini 4, di sini 4. Sini kita hitung lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah pas di sini 8. Nah, langsung aja bikin konfigurasi elektroniknya. Ada sigma 1s isinya 2, sigma bintang 1s isinya juga 2, sigma 2s isinya ada 2 elektron, sigma bintang 2s isinya juga 2 elektron. Menimbul lagi pi 2 py isinya 2, pi 2 pz isinya juga 2. Kemudian lagi sigma 2 hp isinya juga 2. Kemudian apa lagi yang di sini? Anti bonding. Pi bintang artinya pi non bondingnya 2 py isinya berapa? Isinya 1. Kemudian pi bintang 2 pz isinya ini pz, ini py isinya juga 1. Nah, kemudian ya udah kita sesuaikan yang mana yang paling sesuai. Jadi yang sesuai itu adalah ini. Nah, ini jawabannya ini B. Kemudian kita untuk menentukan sifatnya paramagnetik atau diamagnetik. Kalau para arti ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini terlihat ada 2 elektron tak berpasangan di sini. Ini satu, ada 2 elektron tak berpasangan. Makanya sifatnya itu paramagnetik. Andaikan yang di atas ini enggak ada, cuma yang di bawahnya aja, misalkan yang di atas ini enggak ada. Yang ada yang di bawah ini berpasangan, ini berpasangan, ini berpasangan. Maka sifatnya selanjutnya untuk soal nomor 31. Sini kita ditanya tentang kuat medan magnet ya, harga CFSE. Nah, harga CFSE ini dipengaruhi oleh jenis ligan. Kalau ligannya itu spin rendah artinya itu ligan kuat. Kalau spin tinggi artinya itu ligan lemah. Nah, kalau ligan kuat itu splitting, dia melakukan splitting terhadap atom D. Itu splittingnya itu karena dia itu ligannya kuat, dia itu kuat sehingga menyebabkan splittingnya itu besar. Nah, kalau pada ligan lemah, karena dia itu tidak mampu untuk terlalu splitting artinya membelah orbital D, makanya splittingnya itu kecil. Nah, semakin besar splitting itu akan mempengaruhi terhadap nilai CFSE. Nah, di sini kalau spin rendah itu nilai CFSE-nya itu lebih besar dibandingkan dengan yang tinggi. Jawabannya A.
Oke, nomor 32 itu tentang teorema Jahn-Teller. Teorema Jahn-Teller itu mengenai distorsi pada senyawa kompleks. Nah, dapat terjadi kecuali. Nah, kalau di teorema Jahn-Teller itu ada pemanjangan atau pemendekan pada sumbu aksial orbital EG. Oke, intinya pada Jahn-Teller itu yang pertama itu adalah pemanjangan dan pemendekan pada sumbu Z. Nah, pada EG itu kan berisi 2 elektron tuh. Maksudnya itu ini kan misalkan ada orbital D ini anggaplah misalkan D5 kan. Nah, ini ada T2G. Oh, sorry, enggak kelihatan ya. Ini T2G. Nah, ini yang EG. Nah, pemanjangan dan pemendekan pada sumbu Z ini berarti ini benar, sumbu aksial. Yang kedua itu pembelahan pada orbital T2G, ini juga benar. Ini kan orbital D. Nah, karena dia ada distorsi, nah pada T2G ini juga terjadi kembali lagi pembelahan. Yang ketiga, konfigurasi elektronik atom pusat. Nah, yang kedua itu adalah adanya ketidaksimetrisan, sehingga menyebabkan di itu terjadinya efek distorsi yang semakin besar. Semakin tidak simetris, maka hasilnya itu semakin terdistorsi. Pemanjangan pemendeknya itu semakin, pokoknya nilai dari konstanta Jahn-Teller itu nilai dari penyimpangan itu semakin besar. Nah, ini juga pengaruh tidak simetris, kemudian pemanjangan dan pembelahan. Yang salahnya itu adalah yang D. Oke, nomor 33 yang melibatkan kompleks antara, di mana bilang koordinasinya lebih rendah. Kalau melibatkan antara berarti terjadi 2 tahap. Nah, yang terjadi 2 tahap itu adalah SN1. Di mana pada SN1 itu biasanya itu oktahedral, senyawa oktahedral. Kita contohkan ya, misalkan senyawa oktahedral ini bilang koordinasinya awalnya 6. Nah, kemudian ini yang disebut dengan kompleks antara lepas 1, sehingga bilang koordinasinya lepas 1. Misalkan ini mengikat Y, ini mengikat Y, ini mengikat Y. Nah, ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. Ya, tinggal bilang koordinasinya jadi 5, lepas 1 Y. Nah, masuk ini kan lepas Y. Nah, lalu masuk lagi X. Masuk ligan yang baru. Ini Y, ini Y. Ini masuk X, ini Y. Balik lagi 6. Sorry. Oke, jawabannya adalah mekanisme SN1. Selanjutnya, trans dinitrogen di Florida dan cis memiliki operasi simetri. Kita harus tahu terlebih dahulu strukturnya gimana. Kalau trans itu artinya kan berseberangan. Dinitrogen artinya ada dua nitrogen. Di Florida ada 2 F, berarti N, F, F. Nah, ini yang transnya. Kalau cis artinya dia itu bersebelahan. N, F, F. Mau sebelahnya di atas, di bawah juga akan sama. Ceritanya, dia akan memiliki operasi simetri rotasi. Operasi simetri rotasi itu artinya kalau kita putar dia itu akan kembali ke bentuk semulanya. Itu adalah C2. C2 artinya kita putar sebanyak 180 derajat. Nah, coba misalkan ini kita terhadap sini. Kita putar sebanyak 180 derajat. 180. Ini 90, ini 180. Berarti sini. Setengah. Berarti F yang di sini berarti kan ke sini, F yang di sini akan pindah ke sini. Sama juga dengan ini, F yang di sini kalau kita putar 180 akan pindah ke sini, dan F yang di sini akan pindah ke sini. Oke. Selanjutnya, term simbol pada keadaan dasar. Oke, kita bikin ini H. Ini 1S ya. Ini untuk nilai L, ini untuk nilai S. 1S2. Ini nilainya 0. Berapa nilai L-nya? Nilai L-nya itu adalah 0 dikali 2. Itu 0. Berapa nilai S-nya? Nilai S-nya itu adalah yang ke atas nilainya setengah, yang ke bawah nilainya min setengah. Plus setengah ditambah min setengah nilainya 0. Nah, nilai ground state-nya itu adalah, karena nilai L-nya itu 0 untuk itu S, P, D, F. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Karena di sini nilainya 0 berarti S. Ini kan gampangnya kan L 2S tambah 1, ini L tambah S. Ini rumus umumnya. Maka kalau kita mau bikin term simbolnya, nilai S-nya 0, 2 dikali 0 tambah 1. L-nya itu adalah, karena L-nya bernilai 0, itu adalah S. Dan untuk nilai L tambah S, L-nya 0, S-nya 0, berarti ini
0 ditambah 0. Makanya adalah 2 kali 0, 0 tambah 1, 1 S 0. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya, interaksi yang terlibat pada hidrasi molekul NaCl dalam molekul air. Jadi ini anggap ini air, maksudnya berair. Ada molekul H2O. Ada banyak, ini anggap aja banyak, tapi aku bikin cuma satu. Lalu kita tambahkan ke dalam NaCl. Ini kan NaCl kalau ditambahkan ke dalam air dia itu akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Na+ dan Cl-. Nah, Na+ itu akan dikelilingi oleh air. Maka yang mengelilinginya adalah yang O. Karena O kan yang lebih elektronegatif ini. Nah, kalau yang Cl karena dia bermuatan negatif, maka yang mengelilinginya itu adalah kayak gitu. Nggak muat ya, anggap aja ini semuanya H mengelilinginya. Nah, ini apa namanya? Ini namanya adalah ion dipol. Oke. Senyawa asam, tingkat keasaman. Tingkat keasaman itu dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama itu adalah keelektronegatifan asam atom pusat. Keelektronegatifan atom pusat. Terus yang kedua adalah jumlah atom oksigen. Dan yang ketiga itu adalah selisih jumlah oksigen dan hidrogennya. Makin negatif atom pusatnya, makin asam. Makin banyak jumlah atom oksigennya, dia makin asam. Makin besar selisihnya, itu dia akan makin asam. Oke, di antara ini ada C, ini S, ada Cl, ada P. Udah pasti ya, yang paling elektronegatif ini adalah si Cl. Dan juga atom oksigennya juga yang oksigen ini sama ya. Kecuali ini 4. Kita kurangi 4 dikurang 1, ada 3 selisih antara jumlah oksigen dan hidrogen. Berarti ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kita lihat yang O nya yang paling elektronegatif antara ini atau ini. Udah pasti S ya. Ini nih N O F. Ini P. Ini S. Nah, ini Cl. Jadi semakin ke arah sini semakin elektronegatif, semakin ke sini semakin elektronegatif. Berarti S itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan P. Jadi jawabannya itu adalah, nah, kalaupun kita lihat dari selisihnya, ini 4 dikurang 2, ini ada 2. Kalau ini 4 dikurang 3 adalah 1. Ini 3 kurang 2 adalah 1. Berarti ini yang nomor 2. Selanjutnya antara ini sama ini. Kita lihat terlebih dahulu dari keelektronegatifannya. Itu kalau karbon keelektronegatifannya itu 2,55. Kalau fosfor itu keelektronegatifannya kalau nggak salah 2,19. Nah, itu artinya kan lebih elektronegatif C. Kalau susah nih yang bedakan antara karbon sama fosfor, mana sih yang lebih elektronegatif? Karena nah, kalau itu lihat aja di tabel periodik. Oke, berarti yang nomor 3 adalah ini. Nomor 4 baru ini. Cari aja jawabannya itu. Jawabannya adalah yang H3PO4 terakhir nanti. Yang HCl4, H2SO4, H2CO3 ini. Oke. Selanjutnya nomor 38. Nah, kalau ini melibatkan oksidanya, itu adalah sistem Lux-Fluid. Lux-Fluid ini hampir sama dengan Lewis, dimana kalau dia basah itu adalah yang mendonorkan oksigennya. Kan kalau Lewis kan yang basah adalah yang mendonorkan pasangan elektronnya, kalau asam adalah yang menerima pasangan elektronnya, yang menerima oksigennya. Bedanya itu adalah kalau Lewis itu dia itu berhubungan elektron, kalau Lux-Fluid yaitu berhubungan dengan oksigennya atau oksidanya. Sini kita lihat nih, ini CaO. Nah, di sini dia menjadi Ca, artinya kan dia donorkan oksigennya. Ini SiO2, jadi SiO3. Berarti jawabannya Lux-Fluid. Oke, diagram Ellingham. Diagram Ellingham itu biasanya digunakan pada industri untuk menentukan reduktor mana yang paling murah, yang paling tepat agar suhunya itu lebih sedikit. Nah, yang bisa menjadi reduktor itu adalah yang nilai yang grafiknya itu adalah di bawah dari yang kita tentukan. Nah, kita kan mau zat yang mau kita reduksikan adalah ZNO. Coba cari ZNO. Yang mana ZNO? Nah, ini. Maka yang bisa jadi reduktor adalah yang grafiknya itu di bawah dari nilai ZNO ini, yang di bawah dari ZNO. ZNO ini. Satu-satunya yang di bawah dari ZNO adalah ini. C tambah O2 menjadi CO2. Berarti yang sebagai reduktor yang baik adalah C. Artinya dia itu akan mereduksi ZNO kembali menjadi Zn tambah O2 begitu.
maka dia yang akan mengalami oksidasi. Ada satu mengalami oksidasi, maka yang lainnya mengalami reduksi. Oke, selanjutnya kalau ini namanya kalau nggak salah, aduh lupa nama apa diagramnya. Nah kalau ini gampang nih, kalau menentukan nilai E ini kan dari Fe3+, kita bikin Fe3+ ke Fe, itu ada apa aja kita libatkan. Ini ada jumlah mol dari Fe3+ ke Fe2+, ini tambah dengan mol dari Fe2+ ke Fe, kemudian dibagi mol total. Ini enggak 1, ini 2, berarti N1 tambah N2. Ini mau jumlah, bukan mol berarti ya, jumlah elektron ini. Nah ini kan dari 3+ ke 2+, itu ada melepas 1, berarti 1 dikali dari Fe3+ ke Fe2+ adalah 0,77, tambah dengan dari Fe2+ ke Fe itu ada melepas 2 elektron, 2 dikali ini minus 0,44, kemudian 1 tambah 2. Oke, kita pakai kalkulator. 0,77 dikurang dalam kurung 2 dikali 0,44 tutup kurung bagi 3, 0 minus 0,0366 atau minus 0,04 volt, berarti jawabannya D.